mobilnya masih kayak baru, 30.000 km. Kayak apa rasanya? Lo harus lihat semuanya vlog ini dari pertama sampai habis. Coba ya, tunggu busnya masuk. Wow, gila! Kenceng amat nih mobil. Kalau lagi naik F16 tuh rasanya gue kayak juara dunia. Soalnya di saat itu Tommy McKinnon juara dunia naik F16. Terus gue nyetir, ya berasa lah serunya. Karena keseruan mobil F16 itu adalah rally dan gravel, tempat gue nge-review F16 ini pun juga di tempat rally yang gue pakai tahun lalu di Mekarta. Tapi tahun ini kita punya agenda beda. Bukan cuma trek aspal, akan ada juga gravel track. Mumpung gue bawa Evo dan gue di Mekarta, gue mau ngecek dulu gimana kesiapan track gravel buat sprint rally tahun ini. Jadi kita mau survei lokasi baru untuk pedok, karena pedoknya akan berubah dari tempat parkir menjadi ruko. Semua unit ini akan jadi pedok baru kita nanti. Jadi berhubung eventnya akan dilaksanakan akhir tahun, ini lagi dipersiapkan semua bangunan yang ada, yang ruko-ruko ini atau bangunan serbaguna ini jadi pedok kita. 120 unit. Kalau ini emang benar-benar jadi pedok kita, ini kayak jadi sirkuit beneran lah. Kayak kita kesentul masuk pedok, karena tuh ini semuanya yang bakal jadi pedok kita. Dan ini akan diselesaikan dalam waktu 3-4 bulan dari sekarang, 3 bulanan lah. Sekarang kita lagi dalam stage berikutnya. Kalau kemarin udah bikin rally aspal di Mekarta, sekarang gue lagi di tengah-tengah tanah yang lagi develop untuk gravel track. Jadi gue baru hari pertama kesini dan gue super surprise karena ternyata kesan pertama gue ngelihat gravel track ini kok kayak lapangan golf. Dan gue tanya sama kontraktor di sini, memang yang ngerjain lapangan golf. Ini bakal seru, soalnya nanti kita akan mempertahankan track aspal yang dipakai di sprint rally kemarin, ditambah dengan track gravel. Nah, track gravelnya sendiri sekarang panjangnya 1,3 kilo, tapi kita bisa bikin looping. Jadi mau jadi 2,6, 3,9, itu terus-terusan bisa di sini. Gue akan melakukan test drive dengan mobil EP4 nanti. Dan kalau lo mau lihat nih tracknya kayak gimana, ini sih bikin pusing sih. Gila, jalan lebar banget. Jadi mobilnya kayak drifting kiri, drifting kanan, drifting kiri, nyambung lagi, belok lagi ke kanan gitu. Lo bayangin nggak kalau gue naik EP4? Apa coba rasanya di sini? Nggak bakal lama lagi, karena kita rencana akan testing track ini dalam beberapa 2 minggu gitu, 2 mingguan. Jadi ya, gue nggak sabar sih nungguin ini. Tapi sementara gue di sini, gue juga udah pikir-pikir, karena akan banyak kegiatan otomotif yang dilakukan di Mekarta. Akhirnya gue mutusin untuk ngambil 1 unit di atas. Unitnya juga ngadep ke sini, ke Central Park. Jadi nanti kalau gue balapan, gue nggak usah pulang. Gue bisa nginep sini sama keluarga. Jadi ini yang 3 unit bathroom. Ini gue lagi mikirin kalau gue lagi balapan berarti gue bisa stay di sini berhari-hari. Gue lihat keluar itu tracknya, danaunya di belakang. Terus 2 kamar buat tempat tidur, 1 buat mungkin baju balap segala macam kali ya, jadiin itu ya, jadiin wardrobe atau tempat kerja. Terus TV, ruang TV gue bisa langsung preview. Ruang makannya cukup lah. Cukup banget, super cozy. Terus masih ada balkonnya juga. Sekarang udah jam berapa sih? Ya udah, show unitnya cukup. Sekarang kita mau review Evo 6. Lo dari tadi mungkin nungguin kan Evo 6-nya apa? Evo 6-nya udah ready di bawah, udah ready di sana. Gua akan jemput mobilnya di helipad dan kita akan jalan-jalan. Oke, let's go. Mitsubishi Evolution 6 ini adalah mobil yang akan gue bahas di vlog gue kali ini. Setelah kemarin gue udah ngomongin Mitsubishi Evolution 8 MR, dan Evo 6 ini jadi mobil yang salah satu mobil yang cukup spesial buat gue. Soalnya gue pernah menang 2 kali juara nasional naik Mitsubishi Evo 6, dan hari ini gue ngerasa beruntung banget gue bisa dapat Mitsubishi Lancer Evolution 6 GSR.
mobilnya masih kayak baru, warna putih, 30.000 km. Ini adalah Mitsubishi Evolution 6 GSR tahun 99. Mitsubishi mengeluarkan Mitsubishi Evo 6 itu memang tahun 99 dan Tommy Mackin Edition tahun 2000. Dan mobil yang akan gue pakai hari ini satu tangan dari baru. Jadi gue beruntung banget bisa dapetin dia. Kemudian gue pasti harus ngebahas perbedaan antara Evo 5 sama Evo 6, atau tepatnya yang lebih signifikan kalau gue gak bahas dari Evo 4, 5, 6, karena perbedaan bodinya itu sangat signifikan. Bodi yang lebar ini memang diciptakan oleh Mitsubishi untuk bisa mengejar prestasi di kejuaraan dunia rally. Jadi kalau lu semuanya kenal Mitsubishi Evo 4 dengan bodi kurusnya, sejak Evo 5, which is gue gak pernah pakai mobilnya, bodinya udah mulai gembung. Gembungnya itu dari wheel arch depan atau fender depan, fender belakang, side skirt yang lebih lebar. Untuk aerodinamisnya juga sangat diperbaiki karena di Evo 6 ini wing belakangnya itu double atas bawah dan wing atasnya bisa di setel sesuai dengan kecepatan track apa yang akan kita pakai. Nah, banyak orang suka terlalu pede untuk mengkonversi Evo jalan-jalan mereka menjadi Evo 6. Kalau untuk jadi Evo 4 gampang karena bodi total sama. Tapi untuk Evo 6 ini beda. Kenapa beda? Sini gue tunjukin. Evo 6 ini punya bodi lebih di bagian sini. Dan ini yang membuat mobilnya jadi jauh lebih lebar dibandingin Evo 4 biasa. Nah, ini lebih susah. Untuk mobil GSR, kelengkapan standarnya peleknya udah pakai ring 17 dari OZ, remnya Brembo depan belakang, dan juga udah punya fog lamp di bagian bumper. Nah, ini kalau lu tahu Evo 6 GSR dan Evo 6 Tommy Mackin Edition, itu perbedaannya adalah di muka depan, di bumper sama di pelek, kalau standar sama standar ya. Tujuan dari mereka memperbesar bumpernya bukan cuma buat gaya-gayaan, buat aerodinamis juga, tapi juga untuk menangkap angin lebih besar karena intercoolernya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Evo 4. Kalau ngomongin mesinnya mirip-mirip aja, Evo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mirip, karena mesinnya memang basicnya sama. Pengembangannya ada di piston, turbo, intercooler, dan Evo 9 spesial pakai Myframe. Nah, untuk Evo 6 sendiri, kalau lo ngebandingin, wih, ini mesinnya mesin apa ya, Evo 4 apa Evo 6 ya? Lo mesti lihat, radiator kalau Evo 6 udah aluminium. Sebenarnya sebelumnya belum. Nah, untuk mobil ini udah cuman ganti air filter, blow off valve, piping kecil-kecil, strut bar ARC, sama suspensi. Jadi basically mesinnya masih totally bisa bilang ya 90% stoknya cuman kosmetik aja. Kap mesinnya gue suka dari Evo adalah kap mesinnya super duper enteng. Ini gue bisa angkat pakai satu jari lah tuh. Ya, satu jari masih bisa. Karena bahannya aluminium. Dan kalau bahan aluminium jangan sekali-sekali nutup kap mesin ditekan, banting aja. Di sini ada lubang 2. Yang lubang itu bukan pajangan karena lubang ini persis berada di atas head dan dekat dengan turbo. Jadi panas angin segar masuk dalam, ada intercooler menerima angin, anginnya masuk ke intercooler dan radiator pakai fan, angin panasnya dibuang sesuai dengan tekanan angin yang lewat. Cus gitu. Nah, buat kalian yang fanatik sama Evo, terutama Evo GSR, jangan lupa kelengkapan standar Evo GSR yang paling ketara itu di bagian belakang. Karena hanya Evo GSR lah yang pakai wiper belakang di kaca belakang. Dan untuk semua Evo biasanya ada tulisannya 4-wheel drive. Nah, di sini jelas banget tampang belakangnya, lo lihat ada tulisan Evolution 6, nama Lancer warna putih, bla 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 bla. Dah, sekarang kita masuk ke dalam. Kalau lihat di interior dalam mobilnya, yang paling terkesima adalah ketika lo duduk di bagian supir, dashboard Evo 6 tuh beda sendiri. Warnanya biru. Nah, cuman ini bagian kilometer udah diganti dengan warna putih kilometer sampai 300. Ini dikenal sebagai Rally Art Edition. Karena kalau lu beli Evo 6, yang lu dapetin dashboard warnanya memang biru, tapi cuman sampai 180 km per jam. Dan begitu lu nyentuh 180, mesinnya mati. Jadi ganti Rally Art, lu bisa cukup ngebut kalau pakai ini. Ya, mesinnya juga kenceng nih, lu dengernya suara mesinnya. Kalau untuk orang-orang yang suka ngebut gitu ya, untuk orang-orang yang suka power gede, mereka pasti nggak lupa naro turbo timer. Di sini ada turbo timer mereknya Apexi. Jadi setiap kali mesin mobil dimatiin, klek, dia tuh masih standby selama 1 menit karena 1 menit itu nilai recovery oli turbonya supaya balik dulu ke baling-balingnya terlumasi baru mati. Karena kalau turbo lagi panas-panasnya lu matiin, ya turbonya jadi nggak tahan lama.
Di sini di tengah-tengah, kalau lihat dari dashboardnya, ini tipikal banget bedanya Evo sama Lancer biasa. Kalau Lancer biasa semuanya puter-puteran, kalau ini semuanya digital. Jadi lu mau bikin fan-nya, naikin fan, terus habis itu mode, mau ke muka, mau ke kaki, mau heater, semua di sini. Sirkulasi, lu tinggal pencet yang ini. Terus ini demister sama heater. Outside temperature kalau mau tahu sekarang 28 derajat, which is bohong, nggak mungkin 38 pasti. Temperatur interior di sini, settingannya di situ. Terus tape ini masih old school karena masih pakai CD, of course mobil tahun 99. Dan ini ada cluster meter. Untuk tongkat persnelingnya udah diganti sama Rally Art, udah pakai short shift, enak, giginya pendek-pendek. Setirnya pun juga udah diganti sabelt karena setir aslinya Evo 6 tuh Momo kalau nggak salah bentuknya begitu. Jadi ini udah agak beda. Ini kursinya adalah Recaro, depan belakang warnanya biru, dan yang menjadi tipikal adalah semua jahitannya hitam biru. Jadi kalau lihat stitchingnya nih, stitching jahitannya semuanya warnanya biru di sini. Dan itu adalah tipikal dari Evo 6. Untuk lampu, ada lampu ini. Kalau nggak salah Lancer biasa nggak ada lampu ini. Semua tulisannya tulisan Jepang. Ada kaca, wow, ada kaca buat ngaca. Oke, masih oke. Banyak rambut putih. Ini fog lamp karena bumper depannya kan gede. Fog lampnya di sini. Selebihnya mobilnya cukup simple dan rasanya juga sporty di tahun 2000-an awal. Nah, ini berhubung mobilnya masih 30.000 kilo. Nah, kalau kita tes, katanya dulu 0 ke 100 mobil ini diklaim 4,4 detik. 4,4 detik tuh by standard sekarang aja udah kenceng loh. 4,4 detik tuh cukup kenceng loh untuk 0 ke 100. Untuk mobil, ingat ya, 2000 cc, bisa bawa 4 penumpang, ada bagasinya di belakang. Ya enak gitu, mobil enak. Nah, sekarang kita coba. Gue cari jalanan straight. Kita coba ini. Nah, ini jalannya udah mulai straight. Oke, coba ya. Tunggu busnya masuk. Wow, gila, kenceng amat nih mobil. Hah? Wow. Mungkin gue udah lama nggak pakai Evo 6 kali. Karena gue biasa udah naik generasi 8, 9, 10, mobilnya tuh super nyaman. Suasana mobilnya juga kayak salonnya agak besar. Jadi tarikan-tarikan tuh nggak terlalu berasa. Ini ingat vlog gue sebelumnya, gue pakai Evo 8 MR. Itu kenceng tapi smooth gitu. Sementara Evo 6 ini masih raw, masih apa ya, masih mentah semuanya, nggak ada aktif ini, aktif itulah, traction control apa segala macam, cuma ada AYC doang. Jadi dengan body yang enteng, pas digas mobilnya juga gentak ke belakang kenceng. Iya, oke, gue lupa soalnya. Udah berapa? Ya bener 15 tahun yang lalu, 2005 kan. Oh my god man, gue happy banget loh hari ini bisa naik ini. Coba ya sini kita muter di sana. By the way, ini track yang gue pakai sekarang itu di Central Parknya Meikarta, which is kosong banget, udah di booking, jadi gue bisa semaunya naik ini. Kalau dari sisi gue sebagai pembalap, ketika gue jumping dari Evo 4 yang menuju ke Evo 6, gue ngerasain luar biasa perbedaannya. Karena dengan mengembangnya wheel track gitu, jadi lebarnya wheel track mobil, terus mobil juga punya travel suspensi yang lebih panjang, dikasih grup yang sedikit lebih panjang, punya mesin yang lebih bertenaga, intercooler lebih gede, terus mesinnya nggak cepat panas dibandingin Evo 4. Catat, itu beda banget karena satu radiator besi atau radiator aluminium. Dan yang terakhir untuk high speed,
apa Rivat and Evo, karena gue akan coba kembali dengan Evo yang ada di Indonesia, Evo berikutnya. But hari ini gue happy bisa kembaliin memori gue masa lalu dengan mobil yang pernah nganterin gue jadi juara nasional, dan mobilnya masih kayak mobil baru.